Shalom Seekers, apa kabar semua? Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kita berjumpa lagi dalam edisi CK Bible Study yang masih membahas seri nama Allah. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yehova Nisi, yang artinya Tuhan adalah panjiku. Sebelum kita lanjut, bagi sahabat kebenaran yang belum subscribe channel Cermin Kebenaran, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat kebenaran mendapatkan update terbaru tentang video-video kami yang pasti memberkati kita semua. Apa arti Yehova Nisi? Yehova Nisi berarti Tuhan adalah panjiku. Nama untuk Tuhan ini hanya muncul dalam Keluaran 17 ayat 15. Nama ini menggabungkan kata Yehova yang adalah nama yang paling sering digunakan untuk Tuhan dengan kata Ibrani yang berarti panji atau bendera. Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menuliskan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku di dalam Keluaran pasal 17 ayat 15. Namun Septuaginta, yaitu terjemahan Yunani paling awal dari Perjanjian Lama, menelusuri kata nisi ke akar kata Ibrani yang berarti perlindungan dan menerjemahkannya sebagai Tuhan adalah perlindunganku. Sedangkan Vulgata, yaitu terjemahan Latin dari Perjanjian Lama, mengidentifikasi kata nisi dengan kata Ibrani yang berarti mengangkat dan menerjemahkan Yehova Nisi sebagai Tuhan adalah permuliaanku. Mari kita simak apa makna Yehova Nisi menurut konteks Keluaran pasal 17. Keluaran 17 mengambil kisah tentang bangsa Israel tak lama setelah mereka meninggalkan perbudakan di Mesir dan melakukan perjalanan ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Ketika mereka berkemah di sebuah tempat bernama Rafidim, mereka diserang oleh orang Amalek, yaitu penduduk setempat yang tidak menghargai orang Israel yang melewati tanah mereka. Musa menempatkan Yosua untuk memimpin pasukan Israel. Ia berkata, "Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Tongkat yang dipegang Musa adalah tongkat yang dia gunakan atas petunjuk Tuhan untuk melakukan mujizat, termasuk membelah Laut Merah dan juga mengeluarkan air dari batu untuk menghilangkan dahaga orang Israel di padang gurun. Ketika pasukan bertemu dalam pertempuran, Musa bersama rekan-rekannya Harun dan Hur berdiri di bukit terdekat sambil memegang tinggi tongkat Allah di tangannya. Selama dia memegang tongkat itu tinggi-tinggi, Israel menang dan memukul mundur musuh. Tetapi ketika ia menjadi lelah dan membiarkan tangannya jatuh, orang Amalek akan menang. Sepanjang hari, Harun dan Hur berdiri di kedua sisi Musa, mengangkat tangannya dengan tongkat terangkat tinggi. Dan Allah memberi Israel kemenangan atas musuh-musuh mereka. Di akhir pertempuran, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku. Dengan membangun mezbah, Musa menunjukkan bahwa dia mengenali Tuhan sebagai sumber kemenangan mereka. Tongkat mujizat itu seperti panji yang berkibar di atas pasukan mereka, mengidentifikasi mereka sebagai umat Tuhan yang bergantung padanya untuk kemenangan. Itu melambangkan kuasa Tuhan yang bekerja atas nama mereka. Sahabat kebenaran, Tuhan disebut sebagai Yehova Nisi atau God is my banner hanya dalam Keluaran 17 ayat 15. Tetapi di bagian lain Alkitab, panji adalah ilustrasi perlindungan dan keselamatan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 60 ayat 6-7 firman Tuhan berkata demikian. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Selanjutnya dalam Mazmur pasal 20 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian.
Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sahabat kebenaran, sama seperti panji-panji dan bendera-bendera hari ini mengidentifikasi bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok serta segala sesuatu yang menjadi milik mereka. Maka panji-panji Tuhan mengidentifikasi mereka yang menjadi miliknya, mereka yang telah Dia selamatkan dari dosa-dosa mereka dan memberikan hidup yang kekal. Sahabat kebenaran, Yesus adalah panji keselamatan kita. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia." Sama seperti Musa mengangkat tongkat di tangannya sebagai tanda perlindungan Allah yang menyelamatkan bagi tentara Israel, Yesus pun diangkat di kayu salib untuk kita. Selama kita memandang Dia dan apa yang Dia lakukan bagi kita di kayu salib, setan tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Yesus adalah panji keselamatan kita. Lalu apa arti nama Yehova Nisi ini bagi orang Kristen masa kini? Ada 4 hal yang menjadi bahan refleksi kita berkenaan dengan nama Yehova Nisi ini. Yang pertama, Tuhan tidak meninggalkan kita untuk berperang dengan kekuatan kita sendiri. Ketika Israel menghadapi orang Amalek, mereka adalah mantan budak di Mesir, bukan tentara yang berpengalaman. Tetapi Tuhan berperang untuk mereka dan mereka menang. Alkitab juga memberitahu kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 12. Kita mungkin merasa tidak mampu, tetapi kita tidak berjuang sendirian. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan. Roma pasal 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Yang kedua, Tuhan mengharapkan kita untuk bekerja sama dengan Dia saat Dia bekerja untuk kita. Israel menang selama Musa mengangkat tongkat Tuhan tinggi-tinggi. Kita dapat bergantung pada Tuhan untuk kemenangan, tetapi kita harus melakukan bagian kita. Hal itu juga dapat kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Yang ketiga, kita dapat membantu orang lain untuk mendapatkan kemenangan yang Tuhan inginkan bagi mereka. Ketika Musa tidak dapat mengangkat tangannya lagi, Harun dan Hur berdiri di sampingnya untuk mengangkat tongkat baginya. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk orang lain, mendukung dan menyemangati mereka dalam pergumulan sehari-hari dan menopang mereka dalam doa. Yang keempat, penting untuk mengingat dan merayakan cara Tuhan memimpin kita dan kemenangan yang telah Dia sediakan. Musa membangun sebuah mezbah untuk memperingati apa yang telah Tuhan lakukan bagi Israel. Dia menyebut mezbah itu, "The Lord is my banner." Mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita akan membuat berkat-berkatnya tetap segar dalam pikiran dan hati kita, serta mendekatkan kita kepadanya. Dia telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Kita harus mensyukuri nikmat Tuhan dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita menunjukkan kasih kita kepadanya, dan kita mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Demikianlah edisi Cermin Kebenaran yang membahas tentang nama Allah, yaitu Yehova Nisi. Apabila sahabat kebenaran memiliki pertanyaan, sahabat kebenaran dapat menuliskan di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kebenaran. Dan apabila konten ini memberkati sahabat kebenaran, silahkan share kepada orang lain supaya banyak orang juga diberkati dengan konten-konten Cermin Kebenaran. Sampai jumpa dalam edisi CK Bible Study berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.